poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfitriana dengan NIM 230306068. Saya merupakan mahasiswi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis pada telur yang meliputi proses sintesis yolk atau kuning telur, kemudian proses sintesis albumen atau putih telur, dan juga proses sintesis kerabang telur untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MP IPM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis yolk atau kuning telur. Di sini saya sudah menggambarkan bagian dari proses sintesis yolk atau kuning telur, yang dimana proses sintesis yolk atau kuning telur ini dimulai dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang ingin menembus ke lapisan terluar, yaitu lapisan theca layer, namun hormon ini tidak mampu menembus ke lapisan theca layer sehingga menghasilkan hormon steroid berupa hormon estrogen yang berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses sintesis ini terjadi di nukleus pada hati. Nah, di dalam nukleus pada hati ini terjadi proses sintesis protein yang menghasilkan beta-lipoprotein dan juga vitellogenin. Yang dimana beta-lipoprotein ini akan menembus ke dua lapisan, yaitu lapisan theca layer dan juga granulosa layer. Lalu vitellogenin ini terbagi atas lipofitelin dan juga fosfidin, yang dimana kedua bagian ini akan menembus ke dua lapisan, yaitu ke theca layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk atau kuning telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumen atau putih telur. Nah, proses sintesis albumen atau putih telur ini terjadi di magnum, yang dimana albumen akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, molekul estrogen ini akan melewati dan akan menembus ke dalam membran sel, kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen, namun kompleks reseptor estrogennya tidak aktif yang dilambangkan dengan 4S, kemudian akan diaktifkan menjadi kompleks reseptor estrogen aktif yang dilambangkan dengan 5S, yang dimana kompleks reseptor estrogen aktif inilah yang akan menembus masuk ke dalam nukleus, kemudian akan berinteraksi dengan kromosom, sehingga menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA, kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, sehingga menghasilkan albumen dan protein telur khas lainnya. Nah, keseluruhan proses ini terjadi selama 3 jam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur ini terjadi di dalam uterus selama 18-21 jam. Nah, sintesis kerabang telur ini terjadi dikarenakan ion kalsium dan karbonat yang ada di dalam plasma darah, yang dimana ion karbonat itu berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase, yang kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif, lalu asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang dan akan melepaskan hidrogen. Lalu kalsium yang ada di dalam plasma darah akan masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang, lalu akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, yang dimana akan bergabung dengan HCO3- menghasilkan kalsium karbonat berupa kerabang telur. Sekian penjelasan dari saya. Semoga
penjelasan dari saya bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.